Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancanganmu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah fotum dari Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Syukur atas kasih anugerahnya buat pemeliharaannya bagi kita semua. Hingga saat ini kita dapat kembali beribadah bersama. Mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuji dan menyembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang kuasa. Bersama kita angkat pujian. Terpujilah nama Tuhan. Maha
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang suci, Allah yang bertata dalam kemuliaan, Allah yang perkasa. Terima kasih atas kasih anugerah pemeliharaan-Mu untuk kehidupan kami. Hingga dalam ibadah ini kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau yang ada bersama dengan kami, Engkau juga yang akan memberkati kami ketika kami sungguh menyembah-Mu dengan benar. Ya Tuhan, kami serahkan jalan ibadah ini dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tidak ada yang benar di hadapan Allah karena semua orang telah berbuat dosa. Hanya oleh darah Yesus sajalah dosa dapat ditebus dan disucikan sebab ajaib kuasanya. Oleh karena itu, mari kita mau mengakui dosa kita. Terlebih dahulu kita angkat pujian ajaib kuasanya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Dia, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Percayalah ketika kita datang mengakuinya, kita boleh mendapatkan pengampunan dan kita boleh dituntun untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih jikalau hidup kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan di dalam pertolongan-Mu Engkau selalu ingatkan kami ketika kami mulai lalai, ketika kami mulai jauh dari kebenaran firman-Mu. Engkau panggil kami pulang. Bahkan tidak jarang Engkau harus tarik kami pulang. Saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mengakui segala dosa pelanggaran kami. Kami mau bertobat. Tolong kami Tuhan. Pimpin kami. Ampuni segala dosa kami. Dan tuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Bapa. Pimpin kami.
supaya hidup kami saat ini dan seterusnya, hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengakui dosa kami. Amin. Kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, mari kita mau lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk diperbaharui budi bahasa kita, dimurnikan hingga kasih Tuhan dapat dipancarkan. Kembali kita angkat pujian, memancarkan keindahan-Mu. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Saya akan mengawali dengan ayat yang ke-13, jemaat, ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berbagilah kita yang baca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu, Tuhan ingin kita yang telah diselamatkan agar mau menceritakan kasih Tuhan yang besar dan sejati kepada mereka yang belum mendengar. Mari, mereka yang terhilang dari tujuan hidup yang tak pasti, mereka perlu Tuhan Yesus. Kita kepujian, mereka perlukan. Mari kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat mengakui iman percaya kita. Dengan tegas kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita akan bacakan ayat emas yang diambil dari Matius 14 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Dia oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Tomli yang akan memberkati kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk dapat mendengar dan menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita angkat pujian, Jadi Sepertimu. Hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini Engkau beri kesempatan buat kami berkumpul untuk memuji Tuhan, dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami, memimpin kami,
sehingga hidup kami adalah hidup yang seturut kebenaran firman-Mu. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya Bapa, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali di minggu pertama Agustus 2021 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya harap kita semua bisa maklum karena saat ini kota Metro masuk di dalam zona merah dan PPKM diperketat untuk kota Metro diperpanjang hingga 2 Agustus ini. Karena itu kita saat ini hanya bisa beribadah secara online. Dan biarlah kita boleh terus berdoa untuk kota Metro supaya segera pulih dan kita boleh juga melaksanakan protokol kesehatan karena itu semua untuk kebaikan kita bersama. Mari minggu ini bulan Agustus kita masuk di bulan diakonia gereja kita. Mari bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19 yang kita alami, kita boleh semakin meningkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap sesama. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal 14 dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 untuk mendasari perenungan kita pada minggu ini. Saya akan bacakan kembali bagian tersebut untuk kita semua. Matius pasal 14, saya akan bacakan dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat sebuah tayangan video. Mari kita menyaksikannya.
Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kesan Bapak Ibu, saudara-saudari setelah melihat tayangan video tersebut? Bagaimana? Gregetan, kesel, emosi, atau mungkin marah? Mohon maaf jika tayangan tadi membuat Bapak Ibu, saudara-saudari ada di dalam emosi yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya video tersebut dibuat berdasarkan keadaan hidup yang terlihat setiap hari. Dan mungkin saja bisa terjadi di sekitar kita. Orang begitu egois, tidak peduli, tanpa kata, terlihat kejam, berat untuk menolong, sulit untuk merasa bersalah, apalagi mengalah. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara saat pandemi seperti sekarang ini, manusia semakin terlihat keegoisannya. Ada yang coba mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain yang sedang berduka karena orang yang dikasihinya meninggal karena COVID. Dengan biaya kremasi jenazah yang tidak wajar. Kalau kita ingat di awal masa pandemi, kita mendengar ada oknum-oknum yang menimbun masker sehingga harganya jadi mahal. Selain itu ada juga oknum-oknum yang begitu tega mengkorupsi dana bantuan sosial bagi masyarakat. Sungguh tidak ada kepedulian terhadap kesusahan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sungguh berbeda dengan apa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kepada para muridnya, tetapi juga pada kita semua umatnya saat ini. Untuk peduli akan keadaan di sekitar kita yang nyata-nyata terlihat jelas oleh mata kita. Matius mencatat di dalam ayat 14 bahwa Tuhan Yesus ketika dia mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Dan pada ayat 21 hitungan kasar mencatat mereka ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti jumlahnya lebih dari 5.000 orang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak hanya mata Tuhan Yesus yang melihat orang banyak itu. Para murid pun pasti melihatnya. Tapi selanjutnya kita dapat mengetahui dari catatan Matius ini bahwa betapa berbedanya respon yang ditunjukkan para murid dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Padahal yang dilihatnya sama. Para murid berkata di dalam ayat 15, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Sedangkan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu Saudara-saudari? Sebab di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya melihat dengan matanya, tetapi juga melihat dengan hatinya. Yang membuat Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan kalau kita melihat catatan Injil Markus tentang peristiwa ini, Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Markus 6 ayat 34.
suatu keadaan yang kritis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika domba tidak bergembala, maka mereka bisa kehausan dan kelaparan. Ketika domba-domba tidak bergembala, maka mereka bisa tersesat. Ketika domba-domba tidak bergembala, maka mereka bisa terluka dan mereka ada di dalam bahaya. Di sini kita melihat sign of crisis, kepekaan, kepedulian Tuhan Yesus terhadap keadaan yang nyata-nyata terlihat jelas oleh matanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita pun melihat keadaan sekitar kita, bukan hanya dengan mata saja, tetapi juga dengan hati. Saat kita melihat dengan hati, maka kita akan peduli, Bapak Ibu Saudara. Saat kita peduli, maka kita akan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita merasakan perasaan orang lain, maka kita akan menganggap orang lain itu seperti diri kita sendiri. Dari sinilah, Bapak Ibu Saudara, awal segala yang baik akan terwujud. Kita akan bertindak, kita akan berbagi, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, satu kali dikisahkan ada perjumpaan sebuah awan kecil dan pohon besar yang sudah tua usianya. Si pohon berkata, "Awan kecil, aku haus. Tolonglah aku dengan memberikan sedikit airmu." Lalu si awan berkata, "Aku hanya awan kecil. Aku tidak punya cukup air untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali." Lalu si awan kecil kemudian pergi mengelilingi berbagai tempat untuk mengumpulkan titik-titik air. Setelah lama berkeliling dan merasa cukup, si awan kecil kembali menemui pohon tersebut. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ia menemukan pohon tersebut telah mati. Ia begitu sedih dan mulai menangis. Seorang laki-laki tua memperhatikan keadaan itu dan berteriak kepada awan kecil tersebut. "Awan kecil, lain waktu kamu tidak harus menunggu 100% untuk menolong yang lain. Kamu selalu dapat membantu dari hal yang kecil. Karena jika menunggu 100% untuk siap menolong, mungkin kamu sudah terlambat." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, untuk orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita kasihi, jika kita mungkin tidak bisa mendukung di dalam keuangan, maka kita bisa mendukung mereka dengan kehadiran kita. Kita bisa melayani mereka. Kita bisa memeluknya. Tetapi jika kita tidak bisa mendukung mereka dengan kehadiran kita, maka kita bisa mendukung dengan memberikan kata-kata penyemangat, kata-kata yang meyakinkan hati. Kita bisa angkat telepon, kita bisa hubungi, kita sampaikan kata-kata yang menyemangati. Tetapi jikalau kita memang tidak memiliki kata-kata itu, kita bisa ingat mereka di dalam pikiran kita dan kita bawa mereka di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin
kita tidak seperti Sarah Gilbert yang merelakan hak paten atas vaksin AstraZeneca, sehingga bisa membantu banyak orang dengan harga vaksin AstraZeneca yang murah. Saat ini mungkin kita bukan seperti keluarga almarhum Akiditio yang dapat memberikan sumbangan 2 triliun untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan karena COVID-19 di Palembang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai dengan melihat keadaan di sekitar kita bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Sehingga kita memiliki belas kasihan, memiliki sense of crisis, memiliki kepekaan dan memiliki kepedulian seperti Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak bergembala. Di bulan diakonia ini, marilah kita kembali bergandengan tangan untuk peduli dengan ambil bagian menolong saudara-saudara kita seiman dan juga yang ada di sekitar kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan akibat COVID-19. Kita akan mengumpulkan dana dan sembako seperti biasanya. Kita tidak mau seperti awan kecil yang menunggu dan akhirnya terlambat. Marilah dengan hati penuh sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan yang ada pada kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita peduli. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami mempunyai hati seperti-Mu, sehingga kami tidak melihat keadaan di sekitar kami hanya dengan mata kami, tapi juga dengan hati kami. Sehingga muncul belas kasihan, muncul kepedulian, dan kami boleh menjadi berkat. Seperti Engkau telah berkati kami, kami pun boleh menjadi berkat buat orang lain. Tolong kami ya Bapa. Tidak menunggu kaya, tidak menunggu ada besar. Kami bisa peduli bagi orang lain, bagi keadaan orang lain. Tolong kami ya Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mengucap syukur untuk pemeliharaan dan berkat dari Tuhan buat kehidupan keluarga dan dari kita semua. Kita boleh dicukupkan, kita boleh dijaga, diberi kesehatan, kita mengucap syukur. Mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita doakan saudara Ivan Putra Salim, kita doakan I Nyukfi, kita doakan I Alen, kita doakan Ibu Tampu Bolon, kita doakan Pak Eko dan Ibu di dalam proses pemulihannya. Kita doakan Bapak Aken, suami dari Ibu Lydia Chen. Kita doakan Ko Seng Tai, juga Bapak Hendrik. Dan kita juga tidak lupa doakan jemaat kita yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan pelihara hidup mereka. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia dan juga kota metro dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita doakan vaksinasi boleh terus dapat dilaksanakan dan masyarakat juga tetap dengan tekun menjalankan protokol kesehatan. Kita juga berdoa untuk PPKM darurat dan juga PPKM diperketat, biarlah semuanya boleh dilaksanakan dengan baik dan memberi dampak bagi penurunan angka yang terpapar COVID-19. Kita juga doakan untuk bulan diakonia gereja kita, biarlah gereja kita boleh dipakai Tuhan. Dan kita semua dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita juga berdoa membawa pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, saat ini kami bawa dalam doa, mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk segala berkat dari Tuhan buat kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ivan. Kami doakan biar Tuhan pulihkan dia, beri kuat, beri sehat. Demikian juga Inyukvi, I Alen, Ibu Tampu Bolon di usia lanjutnya, Tuhan berkati. Supaya diberi sukacita, bahagia, sehat bersama keluarga. Kami doakan untuk Pak Eko dan Ibu, biarlah Tuhan terus pulihkan dengan sempurna kesehatannya. Untuk Bapak Aken, suami dari Ibu Lydia Chen, juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dengan kesembuhan. Untuk Koseng Tai, Bapak Hendrik dalam proses cuci darah, juga Tuhan tolong semua berjalan lancar dan Tuhan beri sehat. Kami sungguh percaya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan. Untuk Bapak Cornelius, adik dari Bapak Barnabas, juga Tuhan tolong pulihkan sempurna saat dirawat di rumah. Tuhan juga yang memberkati. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang lansia lainnya, Tuhan juga yang tolong sertai mereka. Kami doakan untuk bangsa negara Indonesia dalam menghadapi COVID, demikian juga kota metro, biarlah Tuhan tolong pelaksanaan vaksinasi, demikian juga masyarakat menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Demikian juga PPKM darurat dan PPKM diperketat dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga ini berdampak bagi penurunan penularan angka dari COVID-19. Kami juga membawa dalam doa untuk bulan diakonia gereja kami. Tuhan tolong pakai kami, gerejamu ini, untuk jadi berkat, karena Engkau sudah memberkati kami. Saat ini kami juga membawa pergumulan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami di dalam pergumulan jemaat-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai jemaat saat berdoa membawa pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya Engkau mendengar, Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Inilah doa syafaat kami. Kami bawa di dalam satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Marilah kita semua boleh siap hati. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan minggu ini kita kembali diundang di dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari boleh mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima. Biarlah kita boleh dengan sikap sungguh-sungguh siap boleh menerima perjamuan kudus hari ini dan menerima berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan menaikkan pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendah
dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan di dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengangkatnya, ucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, kita boleh ingat akan Tuhan Yesus yang begitu peduli dengan kita. Dengan penuh belas kasihan, Dia mau datang ke dunia, mencari kita, menyelamatkan kita, sehingga kita boleh diselamatkan, ditebus, dan beroleh kepastian hidup kekal. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau terima roti dan cawan anggur perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Bapa di surga, roti ini lambang tubuh Yesus yang Engkau berikan tersalib sehingga kami orang berdosa boleh ditebus. Terima kasih, kami tidak lagi harus menanggung segala dosa kami. Dan biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus, kami hidup memuliakan Engkau. Kami hidup boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Cawan anggur ini lambang darah anak-Mu Yesus yang tertumpah di kayu salib, menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah dengan tubuh yang sudah dikuduskan Tuhan, kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup dengan hati penuh belas kasihan dan pakai kami menjadi berkat buat sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kembali kami diingatkan akan kasih-Mu yang besar. Belas kasihan-Mu buat kami. Sehingga Engkau mau datang ke dunia. Mencari kami orang berdosa. Engkau biarkan tubuh-Mu tersalib. Sehingga kami yang berdosa ini ditebus dosanya. Sehingga kami yang najis ini dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Betapa besar belas kasihan-Mu untuk kami. Ajar kami punya hati yang demikian juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hati yang berbelas kasihan. Sehingga kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita yang telah diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus, mari saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan.
Firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian. Yang kupersembahkan berasal darimu. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, buat firman-Mu yang telah memberkati rohani kami dan juga berkat jasmani yang mencukupkan kebutuhan kami. Saat ini kami mau memberi persembahan yang berasal dari Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami ini, terlebih hidup kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, pakailah kami dan persembahan ini untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian, doksologi, dan doa berkat serta pengutusan dari hamba-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saat ini arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya, dan mulailah hidup peduli akan segala keadaan orang-orang di sekitarmu. Engkau diberkati, jadilah berkat. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, damai yang melampaui akal pikiran kita manusia, akan memelihara jemaat sekalian dengan sempurna, tidak bercacat celah. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati engkau untuk menjadi berkat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.